Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang saya sayangi. Gimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Mari kita berdoa bersama-sama untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Apakah ada pertanyaan pada pertemuan kali ini? Oke, langsung saja. Kalau tidak ada, kita membahas pada materi tentang etika dalam organisasi dan profesi. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang etika dalam organisasi dan profesi? Oke, kalau tidak ada, mari simak penjelasan dari Bapak Guru tentang etika dalam organisasi dan profesi sebagai berikut ini. Pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang berkoordinasi secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam berorganisasi, pastinya memiliki beberapa unsur. Yang pertama, yaitu tujuan suatu organisasi. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, hierarki kewenangan atau hak untuk bertindak. Yang keempat, sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, etika dalam berorganisasi. A. Memiliki niat dan tujuan mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena adanya niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi. Meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jikalau niat dan tujuan mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tujui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai contoh, organisasi yang dibentuk dengan niat melayani kesehatan masyarakat umum dengan tujuan mengurangi jumlah korban yang terjangkit penyakit, organisasi ini akan bertumpu pada konsentrasi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelaksanaannya akan teratur. B. Amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugas. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Oleh karenanya, sikap amanah adalah sikap yang harus ada dalam organisasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahada lahu. Yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. C. Tolong menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu,
Sikap tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksanya. D. Berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antar individu maupun kelompok dalam organisasi juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan berkomunikasi yang baik. Dalam Islam, ada 5 prinsip dalam berkomunikasi, yaitu 1. Menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan. 2. Perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival. 3. Isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur. 4. Pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. 5. Perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar. Demikian penjelasan dari Bapak Guru. Apabila dari kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Mengingat waktu yang hampir habis, maka Pak Guru akan menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Dan yang terakhir, Pak Guru mohon untuk para peserta didik untuk menjaga kesehatannya dan jangan lupa untuk memenuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.